Alladzi jalla sana'uhu hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal mukinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraras shadiqin wa nashhadu alla ilaha illallahu rabbul alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, baik yang rawuh di aula ini maupun yang ada di rumah, yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita terus diberi pertolongan Allah untuk melanjutkan tholabul ilmi yang insya Allah kita masih di dalam surah An-Nahl. Kita buka bersama dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilaika anittabi millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. An-Nahl 123. Summa awhayna nuli paring wahyu utawa aweh wahyu sapa ingsun Allah ilaika marang sira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring wahyu anittabi ing yen to manuta sapa sira. Utawi an niki didadosaken an mukhaffafah niku nggih kenging. Lajeng angsale maknane ngoten. Summa awhayna nuli aweh wahyu sapa ingsun ilaika maring sira an ing sak temene kelakuan iku ittabi manuta sapa sira millata Ibrahima ing agamane Nabi Ibrahim hanifan hale lurus. Wa makana lan ora ana sapa Ibrahim ora ana iku minal musyrikina golongane pira-pira wong kang musyrik ora. An-Nahl 123. Niki menegaskan bahwa kita ini agar mengikuti milah Ibrahim. Ini yang diperintahkan Rasulullah langsung sebagai imam, sebagai rasul, sebagai pemimpin. Lah kita sebagai pengikut juga seperti itu. An-Nahl sebelumnya yaitu An-Nahl 120, 121, 122. Ini sudah menjelaskan siapa Ibrahim yang Allah setting menjadi teladan bagi kita. Karena apa? Karena di An-Nahl 120, 121, 122 yang sudah lanjut kita pelajari, yang sudah selesai. Ini memang patut sebagai teladan yang harus kita ikuti karena Ibrahim adalah pemimpin besar yang kepemimpinannya memang Allah langsung yang mengangkat. Setelah Ibrahim dites, diuji, wa iribtala Ibrahima rabbu bikalimatin. Setelah Ibrahim diuji, dites dengan kalimat-kalimat. Nek cara sanikine ya kalimat-kalimat skripsi,
kalimat-kalimat disertasi, praktek-praktek pelonco. Niki semuanya lulus nih. Dengan sempurna. Fa'atammahun. Karena lulus sehingga Allah langsung ngangkat ini ja'ilu kalin nasi imaman. Ini jangan saged kembali teng surat Baqarah nih. Di samping itu Ibrahim memang taat pada Allah dan agamanya lurus dan tidak musyrik, dan Ibrahim adalah pemimpin yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Dan Ibrahim memang dipilih Allah dan ditunjuki Allah ke jalan yang lurus, dan Ibrahimlah sosok pemimpin yang berhasil dunia akhirat. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Niki Allah yang menginformasikan bahwa teladan kita, panutan kita Ibrahim ini, niki memang orang yang berhasil dunia akhirat niki. Sehingga buat apa kita mengikuti orang yang meragukan keberhasilannya? Nah, Allah mengarahkan kita agar kita mengikuti agama seorang pemimpin yaitu Ibrahim, yang Ibrahim itu jelas. Bukan pemimpin yang misterius. Jenengan teng Al-Qur'an tenggelam luru ayat-ayat Ibrahim, terjemahan yang dipaham, jenengan gomun terhadap umat Islam itu sendiri. Wong wis dine teladan maer yang ini kamalah ngluruni teladan sing digawek nalanda. Niki teladan-teladan lokal sing orang genah, sing sangat misterius niki. Jare aling haji nunggang blarak. Lan sak teruse ini kan kata niki teladan-teladan lokal yang disetting oleh penjajah. Ya sehingga ya seperti ini. Jenenge Islam. Tapi jeroane ya animisme niku yakin. Lah mila teng An-Nahl niki dengan tegas Allah memilihkan teladan, memilihkan panutan, yang panutan itu tidak misterius. Memang berhasil dunia akhirat. Niki kula teng alam niku panjang niku. Dadi nek kula mboten metu saking alam niku, kula meh mawon disetting menjadi teladan lokal niku. Akan menjadi penyesat-penyesat. Niku yakin. Lah oleh karena itu, nggih saya berjanji akan dakwah Al-Qur'an bersama jenengan agar kita tahu sebetulnya agama ini seperti apa. Lah inilah agar kita dalam beragama ini tidak menyimpang, ya teladan yang kita ikuti teladan yang disetting Allah, bukan teladan yang disetting oleh penjajah, teladan yang disiapkan oleh penjajah agar rakyat ini dijajah lebih mudah, dieksploitasi, dirampok, niki tidak melawan. Ini mereka harus dijauhkan dari standar teladan yang sesungguhnya. Mila jenengan sejarah para rasul niki mboten paham. Lebih-lebih Ibrahim. Wong nabinya sendiri Rasulullah seperti apa saja tidak tahu. Rasul hanya disetting pemimpin yang setengah Tuhan, sing amben dina anane kok disolawati trok. Niki tidak pernah diteladani. Nikilah settingan mereka. Sehingga kita menjadi pangkling terhadap teladannya sendiri. Lah saat kita sudah pangkling tidak mengenal tokohnya sendiri, penjajah menciptakan pemimpin. Niki walah pemimpin lokal nikilah yang menguasai pikiran kula lan panjenengan sehingga agama menjadi menyimpang. Dan setan niki sangat mudah menyimpangkan kita. Lah monggo kita pelajari mengapa Ibrahim yang Rasulullah diperintah langsung oleh Allah agar mengikuti agamanya, dan otomatis kita sebagai umat juga seperti itu. Bahkan kita lebih-lebih tahu setiap tahiyat akhir kita mesti menyinggung sholawat dan barokah terhadap Nabi Ibrahim.
Jadi posisi Rasulullah dan Ibrahim itu dengan tahiyat akhir setara nih. Sholli ala Muhammad, wonten sing wonten tambahan Sayyidina nggih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim utawa ala Sayyidina Ibrahim niki nek bocah-bocah TK niki seneng membicarakan kenang apa Sayyidina, kenang apa ora Sayyidina niki sedulur kita yang masih TK niki. Nek sing wis dewasa wis kelasé wis munggah nggih. Wis munggah niki. Kono ngosiden ya kono, ora ya kono niki. Lah niki, mengapa Ibrahim yang ada di sana? Tidak kama shollaita ala Musa, ngala Haruna, ngala Sholih, ngala Adam, ngala Nuh, ngala Nabi 23 niku sing teng Quran. Tapi yang dipilih Allah Ibrahim, kama shollaita ala Ibrahim. Nggih nyambung kali ayat niki. Nggih sing 123 wau. Monggo dunggahken malih. Nek teng komputer ya bahasane medhun niku, nek tengen matane kula munggah niki. Nggih. Diturunkan ngoten kados wau sing bener lah niki munggah. Nah niki. Rahasianya mengapa kita Rasul diperintah mengikuti milah Ibrahim. Lah inilah yang memancing pikiran kita agar kita berpikir ada apa dengan Ibrahim. Ning karena agama kula panjenengan agama disetting glembyar. Setiap tayat akhir kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ngala Muhammad kama barokta. Niku ya ora tau mikir. Kapan wis salat salam ya wis. Berkah ya kuno, ora berkah ya kuno. Iya. Kita berapa kali tahiyat akhir setiap hari? Berapa kali memohon barokah? Nih, sampai panjenengan berdoa agar Muhammad dan keluarga diberkati. Kan harapan panjenengan kan keluberan. Bahkan sampai ke Ibrahim. Tapi mengapa kita hidup tanpa bumbu barokah itu? Karena kita tidak menteladani. Mung nang lambe trok. Kama barokta ngala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lah monggo kita pelajari seperti apa. Lah niki ternyata teng An-Nahl kul katakan wahai Rasulku. Berarti Rasul diperintah pidato nang ngarepe sahabate. Niki utawa summa auhayna ilaika anit tapi kemudian aku wahyukan ke kamu agar kamu mengikuti agama Ibrahim, agama yang lurus dan dia tidak musyrik. Nih kalimat ini terus dimunculkan karena agama itu yang terpenting itu tidak musyrik. Niki jadi musyrik niku khobisul khobais nggih sesuatu yang paling jelek. Sehingga mengapa Allah terus menerus kamu jangan musyrik? Karena kalau kita teliti menurut informasi wahyunya bahwa kemusyrikan itu memutus hubungan antara Allah dan manusia. Kalau kita musyrik langsung putus nih hubungan. Sehingga amalan-amalan orang musyrik tidak ada yang sampai ke Allah. Terutama yang diputus rohnya. Roh yang suci itu, roh yang abadi itu. Roh sing dong urung duwe jantung, urung duwe organ bicara, urung duwe sistem pernafasan, urung duwe liver, urung duwe paru-paru, ning wis taya ngomong-ngomongan kali Allah. Putus nalika orang itu musyrik. Niki. Sehingga otomatis mboten terhubung kali Allah. Lah nikilah Allah melas. Nikilah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Melas makhluk istimewanya. Sampai putus hubungan dengan sesembahannya. Melas. Sehingga harus menurunkan Rasul. Harus mengabadikan Al-Quran. Termasuk surat An-Nahl itu.
ikuti millah Ibrahim. Jenengan sedikit banyak kemarin sudah tahu tentang Ibrahim. Nikilah rahasianya. Mengapa Ibrahim? Monggo kita teliti satu persatu, walaupun tidak detail sekali. Paling tidak kita sudah punya gambaran. Oh, berarti nyong memper tah. Nek ora terhubung kali Allah. Mulane sindonga nganti bewen nana paidai. Salat es nganti seyah. Ora seyah prike nah wajibe lakoni. Duha 8 rakaat. Minimal 4. Loro wis rekuh. Niki. Tahajud minimal 2 rakaat wis karo rekuh. Niki. Witir biyen 1 rekuh njur mundhak 3. Kala-kala ya cok 5, cok 7. Nek dong tanggal 6 duwite akeh, baten pirang-pirang sanga. Niki. Om kan saya niki. Tapi mengapa tidak ada yang sampai ke Allah? Karena kemusyrikan niku. Rampung. Begitu mati bingung. Lah niki. Mengapa An-Nahl harus diabadikan? Niki surat paling ora terkenal dengan Islami kuluran panjenengan. Tembene niki ngaji surat An-Nahl. Niku yakin. Karena apa? Allah sayang terhadap makhluk yang namanya manusia nih, makhluk istimewa nih Allah, urung duwe organ tubuh. Niku wis tayang omong-omongan kali Allah. Ini kan luar biasa nih. Lah agar terhubung dengan Allah, mari kita teladani pemimpin yang disetting Allah memang harus kita ikuti. Yaitu Ibrahim. Niki kathah jawabanipun teng Al-Qur'an. Mengapa harus Ibrahim? Jenengan luru derek mancen teng Al-Qur'an. Nggih. Men mulai cerdas, nggih. Sebab mengikuti agama Ibrahim makin cerdas jenengan. Niku yakin. Sebab ya jelas teng ayat-ayatipun kan kathah. Termasuk ayat sing teng surat Al-Baqarah ayat 130 niku. Nggih. Saged kita mriko nggih. Niki tinggalkan riyen. Al-Baqarah surat yang kedua 130 nggih. Sangalikur. Nggih mbon niki. Niki wa mayyar wa mengapa Ibrahim yang harus karena memang agama Ibrahim agama yang mencerdaskan. Mengapa umat Islam tidak cerdas? Karena hanya simbolnya saja Islam. Tapi teladan yang diikuti, teladan-teladan lokal yang disetting oleh penjajah. Ya terjajah terus. Tauhide kacau. Wong nek tauhide kacau, ora merdeka. Niku yakin. Tapi begitu tauhidnya kuat seperti kuatnya Ibrahim, mesti cerdas niku. Niku yakin, nikilah kalimatnya. Mengapa harus Ibrahim yang menjadi teladan? Karena agama Ibrahim mencerdaskan. Berarti yang tidak senang dengan agama Ibrahim ya hanya orang-orang bodoh. Niki ayate. Wa may yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Tidak ada orang yang membenci millah Ibrahim, agama Ibrahim, kecuali orang-orang yang membuat dirinya menjadi bodoh. Illa man safiha nafsah. Wong sing membodohkan dirinya. Janjane semua manusia cerdas. Allah men-setting akal. Niki siap pikiran niku berpikir besar sebesar langit. Teng surat Ali Imran. Pikiran niku siap berpikir sulit sesulit langit. Niki wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard niku standar ulul albab. Mengapa umat Islam yang tidak sampai ke target ulul albab? Bodoh. Ya karena hanya simbol saja mengikuti agama Ibrahim. Sehingga tetap bodoh. Nek bener-bener agama Ibrahim menjadi teladan,
dan diikuti. Niku Yahudi grogi weruh wong Islam. Niku yakin. Musuh-musuh Islam grogi karena mereka cerdas. Niki ayatipun. Barang siapa yang benci terhadap agama Ibrahim, ya hanya orang-orang bodoh itu. Berarti kita sedang menjadi orang bodoh. Bibirnya saja pengikut Ibrahim, tapi batinnya membenci agama Ibrahim. Niki lafal yarghabu menurut gramatika Arab, niki maknanya dua. Marghub nganhu niku maknanya benci. Marghub fihi niku maknanya demen. Niki nek mboten pengalaman gramatika Arab bingung. Sama-sama roghiba yarghabu. Bisa maknanya geting, bisa maknanya seneng. Ciri khas wong geting niku ora ndukung. Ana jago sing dipilih. Ning jenengan geting kalih jago niku. Ndukung mboten? Mboten ndukung. Jangan ngaku seneng karo agama Ibrahim kok Nabi Ibrahim. Ning saat ayat-ayat yang menerangkan tentang Ibrahim jenengan ora seneng. Berarti muni seneng Nabi Ibrahim ngapusi niku. Niki Allah Maha teliti. Mboten main-main. Dadi nek wong seneng karo agama Ibrahim mesti ndukung. Dengan resiko apapun. Niki kenyataannya orang dukung, mung simbole tok niku. Makin tengen dukungane tengen surah Mumtahanah yang ayat itu langsung bahwa Ibrahim teladan yang disetting Allah. Makin niki riyen nggo menggambarkan bahwa mengapa harus milah Ibrahim? Karena milah Ibrahim milah yang mencerdaskan, agama yang mencerdaskan. Orang-orang yang tidak mendukung milah Ibrahim niku bodoh. Walaupun mereka menguasai kehidupan dunia. Termasuk orang-orang barat nih, patone ahli filsafat. Tapi janjane por bodoh nih. Orang tekan akhirat kehidupan mereka. Mengapa mereka bodoh? Karena hanya memahami casing dunia saja. Ya'lamu zahirul hayati dunia. Mereka hanya mengetahui casingnya dunia. Batin kehidupan mereka tidak mengetahui. Nikulah orang-orang bodoh. Nikulah yang malah didukung. Kita menjadi ikut bodoh. Kepingin kita cerdas, ya kita kembali menengok wahyu. Oh ternyata kita tidak mendukung milah Ibrahim. Kita mengatakan senang, tapi ternyata kita benci. Lah nih, padahal walakodistofenau fi dunia, di dunia ini Ibrahim sudah disetting oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi teladan yang mesti berhasil kalau diikuti. Karena Ibrahim pemimpin dunia akhirat. Niki akhiratnya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Niki teng An-Nahl wingi pun, ya kan? Niki teng Al-Baqarah malih niki. Men kita ngerti bahwa kita ingin hidup cerdas, ingin hidup berhasil. Bukan hanya dunia, di akhiratnya nanti akan berhasil. Ittabi millata Ibrahim, ikuti milah Ibrahim. Karena barang siapa yang tidak mengikuti milah Ibrahim berarti tidak mendukung. Orang yang tidak mendukung milah Ibrahim berarti membenci agama Ibrahim. Niki ayate barang siapa membenci milah Ibrahim orang-orang bodoh. Niki ilah niku maknane ya kosor nih, taksis. Hanya orang-orang membodohkan diri saja yang tidak mendukung agama Ibrahim. Karena kebenciannya. Monggo kula mikir ayat ini berbulan-bulan nih. Mengapa kita bodoh? Karena kita jauh dari milah Ibrahim. Monggo kita cek sampai seberapa jauh kita dari milah Ibrahim. Nikilah ngaji sing jenengan ora tahu ngaji niki nek ora ming Quran. Nganden lapanan nganti jenengan seda ora kelakon menangi ngaji kados niki. Niku yakin. Nggih. Saniki kita buka Mumtahanah. Nggih, nek arep weruh kula lan pan wis menteladani Ibrahim apa urung. Niki sing paling penting. Ya.
meneladani Rasulullah kan? Ya. Nah, setelah ngaji anal ini, Ya. kita juga berkewajiban meneladani Nabi Ibrahim. Nah, persentase kita dalam meneladani dua sosok Nabi besar ini bagaimana? Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, sebetulnya otomatis kita sudah mengikuti milah Ibrahim. Oke. Udah otomatis nih. Kalau kita mengaku umat Muhammad, ning Ibrahim saja diteladani, niku Rasulullah makin tidak mau bertanggung jawab. Niki, monggo kita pelajari Mumtahanah niki. Mumtahanah itu surah yang ke-60. Ayat 4. Nanti kita melihat, urung macan dah. Niki pompong urung mati kula lan panjenengan ngaji kados niki. Wis mati getun dewek makin. Niki. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Qad niki kalimat memperkuat berita niki. Nggih niki uslub khobariyah niki. Gaya bahasa jumlah khobariyah. Niki karena ini berita dari Allah, walaupun tanpa pernyataan takkid, niki sudah kita tidak bisa menolak karena masih benar berita niku. Nggih. Apalagi ada kodnya. Niki. Kalau kita menolak, ya super bodoh kita. Jelas tidak bisa menggunakan kecerdasannya. Nah niki. Sesungguhnya di dalam Ibrahim dan pengikutnya ini ada uswah hasanah lakum bagi kita, bagi kamu umat Islam. Sesungguhnya bagi kamu wahai umat Islam ada suri tauladan yang baik di dalam sejarah Ibrahim dan pengikutnya. Di mana kita mengetahui sejarah Ibrahim yang harus kita teladani. Nek sak gluntung Quran ya jenengan mungkin karena tidak ahli Quran ya tetap harus legeh ya kan? Nggih. Tapi nek dengan terus berusaha seperti ini kan insya Allah nanti tertarik nih. Nikilah yang Allah tunjukkan. Idz qalu liqaumihim. Ibrahim bersama pengikutnya. Kita perlu tahu saat mereka mendeklarasikan idz qalu liqaumihim. Niki. Saat mereka mendeklarasikan 3 deklarasi di depan kaumnya. Idz qalu. Nalika Nabi Ibrahim sak pengikuti ngendika nang ngarepe masyarakat, berarti kan mendeklarasikan, mengikrarkan, mengorasikan. Apa yang diorasikan Nabi Ibrahim di depan masyarakatnya? Ada 3 ini yang dideklarasikan ini. Sing pertama mendeklarasikan inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Niki bura'u niku jamak taksir saking isim mufrad bariun. Bariun bura'u. Nggih, fa'ilun fu'ala'u. Ngalimun ngulama'u. Nggih. Bura'u niki wajane pada karo ngulama'u, padha karo fu'ala'u. Piro-piro wong kang lebaran. Senes lebaran bodho niki. Nggih. Mula para mbah kiai mbiyen kula teng pondok manane bariun lebaran niku. Ternyata lebaran niku nek teng Departemen Agama, teng surat Baroah. Nggih, niki dadi mufrate bariun, jamake bura'u, masdare Baroah. Jenengan saged mbukak teng surat Tobat. Nama lain dari surat Tobat adalah Baroah. Niki. Bara'atum minallahi wa rasulihi. Niki diterjemahkan putus hubungan. Niki tidak menjalin hubungan.
Tapi harus berani mendeklarasikan, wahai orang-orang musyrik, saya putus hubungan dengan kamu. Hubungan akidah, hubungan keimanan, hubungan ketauhidan putus. Niki, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan saya putus hubungan dengan berhala-berhala yang kamu sembah. Di kulolan panjenengan sing berani mendeklarasikan kalimat-kalimat niki. Nang ngarepe kaum niki, Nabi Ibrahim dan pengikutnya ini punya keberanian idqalu nalika mereka ngendika niku nalika mereka mendeklarasikan. Ada 3 yang harus saya deklarasikan. Yang pertama kali saya putus hubungan bahwa iman dan tauhid tidak bisa toleransi niki. Mboten saged silaturahmi antara iman dan kemusyrikan. Lah niki lah harus putus. Tapi mereka orang-orang musyrik bekerja sama dengan musuh-musuh Islam, bekerja sama dengan iblis, ini terus mengajak agar umat Islam niki punya toleransi terhadap mereka. Sehingga wong Islam gelem donga bareng karo mereka. Lah wong pengirane BCJ niki endi sing wani nolak lah kula mboten ajeng donga bareng. Kula nolak pisan langsung. Wah, saya nggak bisa berdoa bersama dengan mereka karena Tuhan kita jelas beda, Pak. Ya langsung ora tau diundang seumur hidup. Nikilah kita harus berani seperti itu. Karena apa? Karena memang agama Ibrahim ya seperti ini. Mengapa Allah mengungkap deklarasi mereka? Bukan sujud mereka. Bukan rukuk mereka. Bukan kalimah tauhid mereka. Tapi malah deklarasi mereka di depan kaumnya. Inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Saya putus hubungan dengan kemusyrikan kamu dan berhala-berhala kamu. Ternyata ya nek kulon panjenengan wong nang isor nggih, tokoh-tokoh kita niki nggak ada yang berani mendeklarasikan ini. Terus mengadakan silaturahmi dengan kemusyrikan-kemusyrikan. Terus mengadakan hubungan dengan kekafiran-kekafiran. Lah niki mengetahui tentang Islam tapi tetap mengadakan hubungan dengan kemusyrikan. Niki sudah rampung anggenipun menjadi umat Muhammad niki. Karena untuk menjadi umat Muhammad ya harus berani menjadi umat Ibrahim. Untuk menjadi umat Ibrahim harus berani mendeklarasikan putus hubungan dengan kemusyrikan itu. Nikilah yang kita tidak berani. Nggih. Inna bura'u minkum idh qalu nalika ngendika, nalika mengatakan mengeluarkan kalimat-kalimat vokal-vokal nih, nalika mengeluarkan suara-suara, nalika mengeluarkan huruf-huruf, niki kan bisa mendeklarasikan, bisa mengorasikan. Niki kita harus berani berorasi tentang ini. Kita nggak ada yang berani. Apalagi nek jenengan urip teng metropolitan menjadi orang penting sepenting Ibrahim yang termasuk menjadi orang tuanya menjadi anggota kabinet. Wes langsung entek kecerdasane. Nikilah mengapa kita menjadi bodoh, karena kita membenci agama Ibrahim. Mengapa kita membenci? Karena kita tidak mendukung. Di ciri khas orang benci itu banyak, termasuk tidak mendukung. Tidak berani menteladaninya. Nikilah ketidakberanian kita mendeklarasikan kalimat inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Bura'u nggih jamak taksir seki mufrad bariun. Nggih bariun. Ngalimun mufrate ngulamau bariun bura'u. Fa'ilun anut wajan bura'u fu'alau. Masdare bara'atun.
nggih, jenengan wangsul teng surat Taubat. Baroah maknane niku putus hubungan. Berarti kita harus berani sekecil apapun. Walaupun harus berisiko, kita tidak diundang. Niki diceng niku. Kulo sering SMS niku teng hari-hari penting di SMS. Pak rawuh mboten Pak? Ora. Lah pripun? Enggak mungkin saya doa bersama dengan mereka. Karena sesembahan saya berbeda. Niki. Wah. Kulo mboten saged kados-kados Bapak. Ya nek dhewe kepengen menjadi umat Muhammad yang sebenarnya ya harus punya keberanian seperti itu. Mosok Pak, lihat Mumtahanah ayat 4. Lah niki. Mengapa Ibrahim menjadi uswatun hasanah? Karena yang pertama mereka Ibrahim didukung dan pengikutnya yang jelas tidak banyak niki. Jelas tidak banyak. Tapi berani idqalu liqaumihim nalika mendeklarasikan terhadap kaumnya niki bahwa saya putus hubungan dengan kamu, putus kemusyrikan. Jadi mendatangi, nyengkuyung, urunan niku bagian dari tidak boleh niku. Jenengan teng desa kan urunan go imblik tesih nyengkuyung kemusyrikan niku. Belum menyatakan inna bura'u minkum. Niki yakin. Pengurus biasanya dong Agustusan nggih. Nggih. Pengurus Agustusan kan biasanya kan terdiri dari ulama dan umarok niku. Niki datang ke rumah panjenengan. Narik nggo merayakan kemerdekaan. Lah kowe nggo ngapa? Ngoten sama nakoni niku. Nggih, pernah Pak kesenian. Lah keseniane apa nggih wonten imblik-imblikan. Wah nyora urun we. Ora urun. Niki harus berani niku. Nek jenengan melanggengkan alasan tolak fitnah, niku setannya senengan. Aja-aja tolak fitnah memang ditelusupkan setan nang utek. Hanya tidak terhubung dengan yang maha kuat. Ujar mencari kekuatan nang lingkungan mboten duwe kekuatan apa-apa. Kekuatan hanya milik Allah. Hubungkan kita dengan Allah. Jangan dukung kemusyrikan sekecil apapun. Nikilah ayate. Inna bura'u minkum. Walah. Nah nikulah iman. Nggih, nikulah tauhid. Dadi nek duwite jenengan malah nggo imblikan sing dosa wis penguruse niku. Kenyong urunan pengajiane. Ya niki wis mulai jelas niki. Nggih. Masya Allah, ternyata untuk meneladani Ibrahim yang diterangkan Allah di Mumtahanah 4 niki, kita harus berani menghadapi seperti itu. Nggih. Seperti beraninya Ibrahim dan pengikutnya di depan masyarakat niki kaumihim, tengah arep niki kaumihim kan manane mboten namung masyarakat bawah, pemimpinnya niku teng ngriku niki. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Masya Allah, nggih niki. Kita harus putus hubungan dengan kemusyrikan dan dengan objek-objek yang membuat kita musyrik. Mimma, nggih. Niki, niku apa saja yang disembah oleh orang-orang musyrik. Termasuk pemimpin. Kalau memang pemimpin itu sudah senang ditauhidkan, kita harus ada jarak. Niki. Kulo nganti didunekna santri Mbalelo niku. Karena apa? Saya melihat guru saya itu sudah senang ditauhidkan. Kulo ratu sowan. Kulo dituduh santri Mbalelo. Itulah iman, punya resiko ditundung dari keluarga. Ibrahim itu paling diusir dari keluarga. Niki ayat-ayatipun jelas. Wahjurni malia. Mingguat sing adoh usah beliman ini. Nikilah keberanian. Ternyata iman itu bukan cukup sujud. Iman gak cukup hanya dengan
Nggih. Iman harus memiliki keberanian untuk menolak kemusyrikan. Niki nek ora ming Quran, ora mungkin niku. Niku yakin. Nikilah Al-Quran, cahaya iman, cahaya petunjuk, cahaya rahmat Allah di sini. Sehingga dari An-Nahl 123 kita bisa meloncat ke Mumtahanah nih. Mumtahanah, ini kan pelajaran mencolot. Ini sistem pendidikan dunia kan ora oleh mencolot. Jangan SD langsung SMA oleh mboten? Ya ora oleh. Hanya metode Al-Quran yang boleh mencolot. Kang An-Nahl surat sing kaping 16 langsung mencolot ning swidak. Lah nikilah kecerdasan. Nikilah tidak membenci milah Ibrahim. Sebab yang membenci milah Ibrahim hanya orang-orang bodoh. Dan men-setting dirinya menjadi orang paling bodoh. Illa man safiha nafsah. Ini rahasianya tentang beriku. Nggih. Mengapa harus Ibrahim? Karena Ibrahim ya persis Rasulullah. Nalika Rasulullah diberi ketegasan oleh Allah di surat Al-Kafirun niku. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun niki wa mimma ta'buduna min dunillah. Jadi Rasulullah berani persis seperti Ibrahim di depan orang kafir itu. Iya niki huruf nida nek teng gramatika Arab untuk orang yang jauh yang dipanggil. Ya tolib niki kan ado men krungu. Nggih kan. Tapi di Al-Qur'an dijadikan huruf nida untuk dekat. Agar pendengarannya lebih mendengar. Qul ya ayyuhal kafirun niku mang nang ngarepe wong kafir niki. Endi sing wani nang ngarepe wong kafir? Pura men muni yang ngono. Niki abot dadi rasul niku abot. Nalika kula mengkaji ayat-ayat kados niku mipil nangis mawon karena memang Masya Allah abot temen dadi rasul. Mane sing kafir pamanane jal. Mane paman jadi pemimpin terbesar teng Quraisy. Niki dengan keberaniannya man nyorar nyembah apa sing rika sembah man. Lah prigisi rika kafir kak. Masya Allah, niki lah risiko-risiko yang dihadapi para rasul. Mengapa banyak dai-dai yang tidak berani ke Al-Quran? Ya tidak berani mengambil risiko seperti ini. Sehingga mereka membeleh menjadi dai palsu. Makin terakhirat getun. Untuk membedakan dai asli dengan dai palsu, nabi asli dengan nabi palsu, nggih teng mriki niki. Dengan tingkat keberanian menghadapi resiko. Walah, yakin medeni niki. Masya Allah. Nikilah kesamaan Ibrahim dengan Rasul. Maka kalau kita mengikuti Rasulullah sudah otomatis mengikuti Ibrahim. Nikilah Mumtahanah ternyata ketemu dengan surat Kafirun sing kula lamban ambendina maca. Niki jenengan sepit ya maca ayat niki. Jenengan kepaten ya maca surat niki. Kabeh diwaca niki. Tapi tidak membentuk kepribadian Ibrahim. Kenapa beo? Niki kandhawani muni yang ngono nang arep gereja. No speaker. Ya ayyuhal kafirun, ngoten nggih? Ora bali niku. Nikilah dakwah yang disampaikan Rasul. Nikilah deklarasi Ibrahim dan pengikutnya sama dengan deklarasi Rasulullah di depan orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Kan persis niki. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Masya Allah.
Tengriki mon ternyata kita belum punya keberanian untuk berorasi. Nggih. Dan orasinya niki isinya tentang pemutusan hubungan dengan kemusyrikan. Wis kono milih pemimpin paling ngalim teng Indonesia. Njur lembaganya paling besar di Indonesia. Tan saya cikak. Tan saya tidak punya keberanian untuk mendeklarasikan, mengorasikan atau kalimat idqalu liqaumihim. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sedikit sekali yang berani. Kula lan panjenengan wani niku karena masih di pinggiran tidak didengarkan. Nana sing ngrungokna. Mbok nganti jenengan karo etok-etok gantung lah nggih. Tetep nana wong ngrungokna niki. Niku yakin. Lah ternyata untuk menjadi orang pinggiran niki nggih nikilah hikmahipun sehingga kita berani mengungkap agama sebetulnya. Jangan nek teng metropolitan mboten wani jukut ayat niki. Karena khutbah jenengan saurunge kan wis disensor. Wis disensor niku. Jenengan khutbah nang Istiqlal ya wacan dringin sing arep diwacangku. Jangan masa ayat niki ya terus pengingnya aja kuwe. Niku yakin niku. Masya Allah. Inna bura'u minkum wa mi ta'buduna min dunillah. Nikilah keberanian awal untuk mengikuti milah Ibrahim, untuk menteladani Ibrahim. Kita harus punya keberanian sekecil apapun untuk mendeklarasikan pemutusan hubungan dengan kemusyrikan dan objek-objek yang disembah mereka. Nih, Masya Allah. Nuwun sewu niki. Nggih, perjalanan ini memang terseok-seok nggih. Kula duwe kenalan. Niku nek kula mriko nyangoni niku. Nyangoni, nggih. Tapi setiap diskusi niku tetap mboten mlebu nih ayat-ayat niki. Nggih. Beliau tetap cenderung memilih kitab lain selain Al-Qur'an. Nggih. Saya sudah harus punya keberanian untuk jaga jarak. Nggih. Karena nek kula menjalin hubungan ya terus-terusnya ketularan maning niku. Karena apa? Standar niki nek cara teng Al-Qur'an kan orang yang membuat agama niki main-main. Mosok ngaku Islam moh dihukumi ngau Qur'an. Geleme dihukumi ngau kitab sak liyane. Ini kan main-main niki. Lah niki perintah Al-Qur'an, saya harus ada jarak dengan orang-orang seperti itu. Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum lahwaw walaiba. Niki. Sementara itu beresiko niku. Nikulah. Tapi resiko niku resiko kecil. Karena apa? Daripada kita terputus hubungan dengan Allah. Yang semuanya ada di gudang Allah. Termasuk ekonomi ada di gudang Allah. Termasuk karir ada di gudang Allah. Cari apa? Kita erat hubungan dengan kemusyrikan. Toh itu memutus hubungan kita dengan Allah. Maka Allah menyarankan anittabi millata Ibrahim. Ikuti milah Ibrahim. Mengapa ya di sini ini? Nggih, niki yang terpenting nih. Karena apa? Kita hidup lama. Nggih. Islam itu sudah 1200 tahun umurnya di Indonesia. Nggih. Tapi yang kita rasakan seperti ini. Berarti memang terlalu lama dijajah dan penjajah paling tahu kalau umat Islam memahami Al-Qur'an niku sulit dijajah. Nggih. Karena merdeka, wong tauhid kuat niku merdeka. Yang ditakuti hanya Allah niki. Mesti lawan oleh penjajah niku. Lah niki. Mulane yo Islam kita sudah tidak standar. Jenenge Islam ku kedok-dok. Jeroane malah kompromi karo kemusyrikan dan terus ikut menciptakan mimma ta'buduna min dunillah. Kula punya lapanan teng desa, njur masuk desa niku wonten patung. Kula takon kalih pengurus sing jemput kula, "Mas, niku patung sing gamel nggih masyarakat ini?" "Nggih, Pak, niku nggih masyarakat dengan kula."
Lah pripun sih Pak? Walah. Niku yang menyesatkan kaum Nabi Nuh. Niku nggih patung-patung niku, Mas. Niki njur kula menceritakan tentang dakwah Nabi Nuh sedikit niku. Walah, kula mane milu urunan, Pak. Niki. Lah niki. Mereka semangat Islamnya tinggi, tapi mereka mengira Islam itu ya itu. Ya sembahyang, ya lapanan, ya rejeban, ya muludan, ya gawe patung. Niki tidak sampai ke Allah Islam seperti itu. Walah berarti ya nek jenengan tobat, wah kula tobat Pak, saniki tobat. Nek wonten urunan maling kula pun mboten ajeng urunan. Ora urunan rok sampeyan wajib menging. Nggih. Wis wajib nahi mungkar niku. Niku kalau kita merindukan kejayaan seperti itu, kita harus cerdas. Oke, harus cerdas. Dari mana kita mencari kecerdasan? Apa cukup memakan suplemen yang mencerdaskan? Nikulah casingnya saja. Ternyata gagal. Barat pernah ada bayi yang disuplai suplemen terus 5 tahun bisa ceramah di depan mahasiswa tentang anatomi, ya kan? Tapi 35 tahun bunuh diri. Karena saking pintere bingung. Ora kuat niki. Gagal. Karena itulah bukan cerdas. Cerdas yang sebenarnya adalah kita mendukung agama Ibrahim dan mengamalkan. Bukan yargo bungan. Kita harus yargo bufi. Ngoten. Yar margob nganhu maknane geding, margob fihi maknane seneng. Kita harus wa mayyarghabu fi millati Ibrahim. Lah buktinya kita membenci apa? Kita tidak pernah mendukung. Nggih. Ya contoh sing gampang nek dong ana ketua pemimpin didadekna calon pemimpin. Jenengan geding kalau pemimpin niku, jenengan mesti ora ndukung. Ibrahim sudah dipilih Allah menjadi calon pemimpin yang mencerdaskan. Walaqad istofaina ayatnya kan wingi atau niku sudah dipilih Allah. Mengapa kita tidak mendukung? Kita dukung makin cerdas. Ya sekecil apapun kita berusaha kan kita deklarasikan wah nang desa napaha niku nek dong Agustusan mesti kumpul-kumpul nih. Tokoh Yahudi, tokoh Nasrani, tokoh Buddha nggih kan? Kumpul bareng nih, nggih kumpul bareng, ndonga bareng, berkate ya. Bareng niku. Lah niki jenengan sudah punya keberanian, wah njaluk ngapura sa. Nyong tetep ora bisa nek hadir nang acara-acara kados niku. Niki. Wah niku jenengan cerdas niku. Nggih. Tapi jenengan saurunge cerdas kan tetep dedekna Nyai Blorong gelem. Ya niki. Niki ngaku dewek nih. Lah begitu hijrah ke Allah, muni bina ilaih, nggih. Kembali ke Allah, njur wis wani nolak. Moh nyong udu Nyai Blorong kah? Ngoten nggih. Nggih, lah niku. Nikulah kalau kita betul-betul mendukung agama Ibrahim dan mencintainya, demen fihi, yarghabu fihi, mboten yarghabu nganhu, Allah akan mengirim itu, akan memberi taufik itu, akan memberi maunah itu. Sehingga keberanian menjadi muncul niki. Ora wedi dipencil, ora wedi disikang-sikang, sing penting ora dipencil Allah. Niku sudah menjadi prinsip. Niku yakin. Monggo niki terus jenengan dipelajari niki mumtahanah. Nggih, Masya Allah niki rahasiane makin niki masdare baroah nggih. Baroah niku teng surat Baroah niku Allah memberikan kejelasan di sana. Maknane Departemen Agama niku kesepakatan ulama Indonesia memberi makna itu. Niku putus hubungan niki. Nggih. Putus hubungan. Ini deklarasi dari Allah dan Rasulnya niku. Bara'atum minallahi wa rasulihi. Niki nek diterasaken datang orang-orang musyrik yang pernah mengadakan perjanjian. Umur perjanjian hanya 4 bulan teng mriku.
lebar 4 bulan wong musyrik wis ora kena menguasai Mekah. Lah niki akhirnya jur idza jaa nasrullahi wal fathu. Allah membuka kemerdekaan niku. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Lah kula lan panjenengan umur merdeka wis 70 tahun punjul tapi Masya Allah sangat tertindas. Mlaku-mlaku nang negarane dhewek ya pepeti dalane. Niki kan ngeri niku, ngeri. Bon niki kalau kita akan mengikuti Ibrahim, nggih, milah Ibrahim, mendukung agama Ibrahim, menteladani Ibrahim, uswah hasanah fi Ibrahim, niki kita harus punya keberanian mengungkap kalimat kaul idqalu, nggih, nalika mereka mengungkap di hadapan kaumnya. Nalika mereka mengorasikan niki agama-agamanya niki. Berani niku. Nikilah agama. Pertama kali ya memang harus Allah yang disembah. Jangan ada kemusyrikan. Ini harus berani itu. Memaknai syahadat seperti ini. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Mbok niki nggih sing pertama. Niki mohon menggeh-menggeh niki. Nggih. Jenengan kundur dilit maning Agustusan niki. Nggih. Kemusyrikan mesti atas nama budaya, mesti kon nguri-uri nggih kan? Nguri-uri budaya. Teng jerone budaya wonten iblik, teng jerone iblik wonten kemusyrikan niku. Lah niki. Lah niki ngemben ngadepi niku. Jenengan mesti oleh nganu wong kerjaan teng desa mesti wong penting. Ora mungkin sing diundang wong ora penting niku mesti wong penting. Lah niki Ibrahim orang penting. Pengikutnya juga di sana orang diperhitungkan. Niki terutama sudah mengikuti Ibrahim menjadi diperhitungkan. Harus berani niki. Wa mimman termasuk jaran kepang niki nggih. Nek jan milu urunan ya tidak bariah nggih. Tidak lebaran niku. Tidak putus hubungan. Wong masih urunan. Niki ya wis kudu di ngerteni jenengan niki. Wah. Wong nek ngaji Quran dene njur yang ngono, nggih kan? Ya seperti ini yang dikehendaki Allah. Allah punya kehendak, setan punya mau. Nggih akan mengikuti kemauan setan napa kehendak Allah. Niki jalan hanya dua, sabilillah dan hutuwatis. Niki. Lah kita lahir di tengah-tengah agama yang simbolnya saja sabilillah, tapi jeroane hutuwatis syaitan. Nikulah afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Niki rasane wis bener ngoten nek bahasane Mas Ustadz Irianto, rasane urip wis bener ning barang dicek jebul urung. Lah niki niku nek teng Al-Qur'an bahasane yahsabuna annahum muhtadun. Mereka yakin mereka sudah mendapatkan petunjuk, padahal belum. Rumangsane urunan iblik-iblikan niki petunjuk niki. Karo muni bener deh urunan. Lah ngapa sih sosial? Wa ulil amri minkum mboten niku nggih niki. Dalile komplit niku. Oh, nggih. Masya Allah mendeklarasikan yang pertama kita pun menggeh-menggeh nggih. Perlu jantung sehat nggih. Niki yakin niku perlu keberanian yang sehat untuk irqalu. Nggih. Inna bura'u niki. Niki harus nyata niki. Ora nang batin tok. Kita nang batin tok tetep dereng mengikuti milah Ibrahim. Nggih. Entah alasan niku
tolak fitnah utawa alasan niku atngaful iman nggih. Niki kudu niki nalika kita tidak ke Al-Qur'an ya seperti itu. Nah, ke Al-Qur'an kita kaget. Oh, jebul untuk mencapai standar milah Ibrahim, kita harus berani mengatakan kalimat niki. Nikilah deklarasi awal.